Sugeng siang, Mbak. Sugeng siang, Mbak. Ya, kita akan melakukan pembahasan terkait dengan bangsa halus atau bangsa yang tak kasat mata, Bang. Ya. Kita tahu baik bangsa halus, bangsa jin maupun bangsa-bangsa yang bisa kita sebut bangsa yang tak kasat mata, itu kan hidup berdampingan dengan manusia, Bang. Ya. Dan kita juga tahu serta banyak menyaksikan baik dari kesaksian masyarakat juga, yang mana mereka juga dinampaki oleh sosok-sosok bangsa halus. Berarti kan ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa bangsa halus itu bisa berkeliaran di jagat raya manusia utamanya. Tapi dari dulu hingga sekarang, bahkan kita belum menjumpai serta belum pernah mendengar bahwa manusia berkeliaran di jagatnya jin. Padahal jin sendiri bisa dengan bebas berkeliaran di jagatnya manusia. Dari sini apakah manusia itu kekuatannya dikalahkan oleh jin atau mungkin ada keistimewaan tertentu, Mbak? Ya, terima kasih. Okay. Sebelumnya kita akan menjawab sesuai dengan kemampuan kita. Okay. Atau kita menjawab dengan apa yang pernah diwejangkan daripada para simbah kita atau nenek moyang kita. Karena kita menjawab kalau pakai dengan cara-cara yang tidak kita ketahui, maka kita akan bertabrakan dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Okay. Teman-temanku yang saya hormati dan saya muliakan, kita tahu bahwa kekuatan bangsa siluman atau bangsa demit atau bangsa jin dan setan tidak diragukan lagi bahwa semua orang mengakui kekuatan bangsa jin, siluman, dan bangsa setan secara imbang-imbangan bobot timbang bahwa kekuatan manusia dibanding dengan kekuatan jin. Kalau kita mau jujur bahwa manusia tidak akan mampu menandingi dengan kekuatan jin dalam bentuk kepintaran, kesaktian, dan yang lain-lain. Namun Tuhan Sang Maha Pencipta juga memberi keunggulan kepada hambanya yang sifatnya manusia apabila manusia mereka bisa mencapai kesuksesan dalam berdekatan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Maka manusia itu juga akan bisa melebihi kapasitasnya jin. Bahkan jin bisa dikalahkan dengan sosok manusia. Yang artinya tentang kelantipan, tentang kesaktian, tentang keluhuran, tentang keahlian, keistimewaan, semua itu bisa dicapai dengan loro-lopo, dengan kesengsaraan lahir dan batin. Artinya sengsara lahir batin, lahirnya diajak bersembah kepada Tuhan, batinnya juga diajak bersembah dengan Tuhan, berprihatin, diajak berjalan ke tempat yang kebenaran, sehingga diajak kebersamaan untuk mendekati pada Sang Pencipta alam dengan sungguh-sungguh dan fokus, maka akan memiliki kekuatan sangat dahsyat sekali. Kalau kita bisa memilah, menggolong-golongkan sesuai dengan adat leluhur kita, bahwa Tuhan Sang Pencipta alam menciptakan hambanya yang bersifat makhluk hidup dibagi menjadi 4, yaitu insan, roban, kewan, dan setan. Insan adalah manusia, roban adalah merupakan tanaman dan tumbuhan, kewan artinya hewan, setan artinya makhluk Tuhan yang tidak kasat mata. Sehingga keempat jalur itu memiliki ruang-ruang tertentu, artinya memiliki lahan untuk berpulang ke rahmatullah atau berpulang kepada asalnya balik marang alam suwung. Mereka juga memiliki neraka dan surga. Surganya manusia, nerakanya manusia. Surganya tumbuhan, nerakanya tumbuhan. Surganya hewan, nerakanya hewan. Kemudian surganya setan dan nerakanya setan. Artinya mereka diberikan lahan yang sama, bidang yang sama, dan diberikan kaedah-kaedah yang sama. Sehingga Tuhan menciptakan 4 golongan yang mana mereka semua juga dikasih, disayangi, diciptakan, dihidupi seperti halnya kehidupan manusia. Karena Tuhan memiliki sifat mencintai kepada ciptaannya. Sehingga apabila banyak orang mengatakan bahwa sebaik-baiknya jin masih baik manusia yang buruk,
Itu perlu kita renungkan kalau kita mempelajari tentang ilmu, yaitu dari nenek moyang kita. Karena tidak sedikit bahwa orang yang paham dengan bangsa siluman atau bangsa jin atau bangsa dedemit, masih banyak bangsa-bangsa itu yang mereka juga memiliki nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang baik. Sehingga kesimpulannya bangsa dedemit pun banyak yang bernilai kebudiluhuran. Sehingga banyak orang yang berkata bahwa sebaik-baiknya jin masih baik manusia yang jahat. Tapi bagi saya tidak. Hamba itu sama di mata Tuhan, saudaraku. Baru saja mendengarkan dan melihat, menonton konten-konten saudara kita yang mana 3 negara, Myanmar, Thailand, dan Kamboja. 3 negara itu ada kejadian mereka seperti kanibal, mereka berani membunuh orang, mengambil orang, menyayat-nyayat orang, ibarat mereka memakan daging manusia. Apakah perbuatan makhluk hidup yang seperti manusia yang kejam itu masih dibangga-banggakan daripada manusia? Dan kita tidak pernah mendengar bahwa dan tidak pernah tahu bangsa dedemit memakan saudaranya, mencelakakan saudaranya, dan tidak pernah dengar bahwa bangsa siluman memperkosa anaknya, bangsa siluman memperkosa temannya. Dan kita bisa membaca bagaimana kearogannya manusia kita melihat di konten-konten yang saling menghujat, menghina, dan mereka menantang perang, sehingga mereka satu agama, satu negara, satu bangsa, mereka tega dengan saudaranya. Itulah sifat manusia. Sehingga kita sebagai manusia sehendaknya untuk bisa menimbang apakah kita sebagai manusia menjadi manusia yang baik, apakah kita menjadi manusia sudah melebihi kebaikan para jin, setan, dan para dedemit. Mari kita untuk koreksi diri agar kita bisa menjadi hamba yang paling baik di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Teman-temanku, kita akan bersambung di acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.